Semua permohonan maaf ataupun iming-iming yang dia tawarkan kepadamu, baik itu terkait emotion, baik itu terkait pentacles, kamu abaikan. Aku lihat ya Scorpio, kamu tidak mau. Dan somehow itulah yang kamu rasa sebagai victory, kemenangan. Aduh, ini Scorpio nggak akan bisa dilawan soal duit ini. Ya, dan kemudian ada penawaran maaf dari dia, aku rasa ke kalian, tapi kemudian kalian tanggapi dengan dingin. Kalian muncul sebagai the Queen of Wands di sini. Jadi sudah terlalu banyak beban yang kalian tanggung ya Scorpio, oke, terkait dengan The Seven of Cups ini, dan kemudian kalian memutuskan untuk pergi secara energetically, tanpa melakukan perlawanan apapun. Konflik itu terkait dengan Pentacles, terkait dengan harta, dan seseorang tidak mau berdamai. Pokoknya ya gitu, menurut dia kalau berdamai ada kemungkinan dia akan kehilangan harta ini, aset ya, semua hal yang berbau duniawi guys ya. Pentacles ini, pertikaian-pertikaian kecil semakin lama semakin membesar. Itu yang aku rasa ya. Karena ada Page of Sword kemudian naik menjadi the Knight of Sword. Awalnya cuman pertikaian kecil, kemudian lama-kelamaan semakin membesar. Itulah yang akan terjadi sebentar lagi dalam situasi kalian ini guys ya. Hai Scorpio, welcome back to Be Delightful Channel, bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Apa kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini guys, dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak ya. Apalagi ya udah sering-sering komen. Aku senang sekali. Dan untuk kalian yang baru pertama kali ini mampir ke channel ini, halo, apa kabar? Aku Ray. Aku adalah tarot reader dan channel ini namanya Be Delightful ya. Di sini kita akan bisa mencari hiburan guys. Karena disinilah kalian akan bisa melihat dua tangan bermain-main dengan kartu, dan akan ada banyak sekali kartu yang terbuka di meja ini guys ya. Karena memang tugasku adalah membuka kartu guys. Oke ya. Semoga kalian bisa menikmati apa yang aku kerjakan di sini guys, dan bisa membantu kalian untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan setiap harinya terkait dengan permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi sehari-hari. Oke, ini adalah love reading untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus di 14 hari terakhir bulan Januari 2022 ya guys. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Scorpio, artinya tidak semua Scorpio di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Selain itu, energi juga sifatnya reversible. Artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Scorpio, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi kepo sama kalian ya, atau yang lagi ngintipin kalian ya, atau the cross watcher. Yes. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu guys, seperti biasa dengan sistem Celtic Cross, dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck tarot yang berbeda ya, untuk melihat versi lengkap dari situasi atau keadaan romance atau cinta atau relationship kalian di akhir bulan Januari 2022. Oke. Let's see, apakah sudah ada Scorpio yang masuk? Jangan lupa untuk melihat Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian ya guys ya, untuk mendapatkan readingan yang paling akurat untuk kalian. Oke, let's see. Hai Scorpio. Oke. Terasa sangat ringan guys. Bukan kartunya berat ya, Scorpio-nya yang terasa ringan. Seolah-olah ada sesuatu yang baru dilepaskan ya, beban berat yang baru terlepas. Hai Scorpio, halo. Are you decent? Bolehkah kita berbicara? Ya boleh katanya guys. Two of Swords dan Ten of Wands. Nice. Apakah perasaan ringan ini hanya sesaat atau hanya palsu belaka? Oke, yes, ya, dia sudah datang guys. Oke, 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh Scorpio yang membawa energi kolektif untuk kalian di 15 hari terakhir bulan Januari 2022 ya guys. 2, 1 kali lagi. Oke, 3. Kartu ini berat, seperti permasalahan hidup beratnya. The Hermit. The Hermit ini the cleansing of the soul ya.
ada proses pembersihan jiwa ketika The Hermit keluar ya. Karena The Hermit ini akan selalu membawa cahaya, guys. Setelah dia keluar dari pertapaannya, dari persembunyiannya ya. The Hermit itu sifatnya bijaksana, wise ya, penuh dengan hikmat, oke. Orang tidak akan langsung menjadi bijaksana, guys ya. Banyak hal yang harus dihadapi, banyak challenge atau tantangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa keluar menjadi seorang hermit ya. Kalau ini mahasiswa, guys, dia adalah mahasiswa yang lulus dengan nilai cum laude ya. Cum laude itu di atas 3,5 IPK-nya kalau nggak salah ya. Jadi orang yang bisa cum laude itu bekerja keras. Sama seperti The Hermit, sebelum dia keluar membawa lentera, membawa cahaya, banyak hal yang dia hadapi, banyak hal yang dia jalani, dan itu semuanya keras ya, semuanya menyakitkan dan menyedihkan. Hanya orang-orang kuat yang bisa masuk ke posisi The Hermit. Ini adalah kartunya Virgo. Bisa jadi kalian dealing dengan Virgo, Capricorn ya. Bisa jadi kalian memang dealing dengan Virgo ya, Scorpio. Kebanyakan dari kalian dealing dengan Virgo. Tapi yang jelas di akhir bulan Januari ini, mulai dari akhir bulan Januari ini dan seterusnya, kalian akan membawa terang untuk orang lain, aku rasa ya. Ini lihat si Hermit di dalam deck ini membawa lentera, terus lentera itu dibuat ke depan, guys. Dibuat ke depan gitu ya, mengarahkan ke depan seperti memberi cahaya untuk siapa saja yang membutuhkan ya. Kalian akan menjadi sumber cahaya, guys, bagi banyak orang ya. Banyak pencerahan-pencerahan yang akan kalian berikan kepada banyak orang, oke. Bisa jadi di kantor, bisa jadi di kampus ya, bisa jadi dalam hal relationship. Orang-orang akan banyak datang ke kalian untuk minta saran ya, minta pertimbangan. Orang-orang akan senang dengan nasihat-nasihat yang kalian berikan. Itulah The Hermit ya. Wow. Luar biasa Scorpio. Oke. Let's see what's going on in our life Scorpio di akhir Januari 2022. Hi Scorpio, what's going on in our life? Belum, guys. Oke, itu dia, guys. The Three of Wands. Delay, ada sesuatu yang tertunda, guys. Ini adalah kartu delay ya, Three of Wands. Ada satu situasi yang ditunda, diperlambat. Oke, kita ambil kartu lengkapnya dulu, nanti aku jelaskan satu persatu. Oke, bottom of the deck ada the Knight of Sword. Wow, banyak sekali energi swordnya, guys. Oke, mungkin kalian dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius ya. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, dan Aries, Leo, Sagittarius. Yang paling kuat itu Taurus, Virgo, Capricorn, dan Libra, Gemini, Aquarius ya. Bottom of the deck ada the Knight of Swords ya. Ada orang yang akan segera menyerang seseorang. Itu deh intinya ya. Menyerang, konfrontasi ya. Ada suatu perkara yang harus diluruskan, harus diperjelas ya. Ini adalah energi bottom of the deck yang kuat sekali, guys, tapi belum kelihatan ya. Kalian belum merasakannya. Sebentar lagi kalian akan merasakannya. Kalian akan melakukan konfrontasi ke seseorang, atau ada seseorang yang akan mengkonfrontasi kalian. Akan ada perseteruan di situ ya, bisa secara verbal atau perkataan, bisa jadi secara fisik ya. Karena Knight of Swords itu energinya agresif, menyerang ya. Sedangkan di center of the reading ada the Three of Wands yang di cross dengan the Ace of Swords. Ace of Swords ini adalah gencatan senjata, tidak mau berperang, tidak mau bertempur, tidak mau cekcok, tidak mau ribut lagi ya. Tapi ada yang ditunda-tunda terkait dengan gencatan senjata ini. Kalian menunda sesuatu ya. Kalian menunda perdamaian, guys. Itu yang aku lihat ya. Ada sesuatu yang bisa didamaikan tapi kalian tunda-tunda, oke? Kemudian di kartu fokus ada the Page of Wands. Energi Wands itu adalah energi di dalam pikiran ya. Tidak nyata, tidak real, oke? Ada sesuatu kejelasan yang muncul di dalam pikiran kalian dan kalian sedang berfokus di situ saat ini ya.
Ada sesuatu yang kalian dapatkan atas pemikiran kalian sendiri, bukan bertanya ke orang lain, bukan mencari informasi ke orang lain, bukan. Kalian yang menemukan jawabannya sendiri di dalam pikiran. Oke, tapi kalian masih ragu guys, karena ini energinya page ya, unstable. Tapi yang jelas kalian berfokus dengan apapun yang sedang ada di dalam pikiran kalian saat ini ya. Apa itu nanti kita klarifikasi, oke? Kemudian the target atau subconscious mind, ada the Five of Pentacles. Ini adalah kartu sadness, kesedihan, loss ya. Kalian tidak sadari mungkin kalian sedang memanifestasi kesedihan atau kehilangan, loss dalam jumlah yang besar ya, karena pemikiran tadi ya. Ada sesuatu yang bermain-main di pikiran kalian dan secara tidak kalian sadari atau subconsciously itu akan memanifestasi kesedihan atau loss dalam jumlah yang besar ya. Wow. Oke, di recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi, ada the Six of Swords. Ada yang pergi guys ya, meninggalkan medan pertempuran tanpa perlu bertempur. Dan kemudian di next future, dalam waktu dekat ya, masa depan yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat, itu ada kartu the Six of Wands. Victory, kemenangan. Kalian menang guys terhadap suatu hal, aku tidak tahu. Nanti kita akan klarifikasi ya. Langsung aja kita klarifikasi, jangan tunggu nanti. Mengingat durasinya terbatas. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit, I call upon the Archangels to come to this reading. Bless this reading. Thank you very much. Let me clarify the Knight of Swords di bottom of the deck please. Thank you. Hidden energy yang sangat kuat tapi kalian tidak menyadarinya ya guys ya. Let's see. Ada masalah dalam pernikahan. Itu yang aku lihat karena muncul kartu the Four of Wands ya. Atau kalau tidak pernikahan, long term commitment. Komitmen jangka panjang yang sudah berjalan cukup lama, kemudian muncul masalah ya. Salah satu pihak merasa dia tidak akan bisa menang. Dan perasaan tidak bisa menang itu membuat hatinya galau. Karena ada muncul kartu the Seven of Swords ya. Perasaan kedamaian, rasa damai di dalam dirinya itu hilang seperti dicuri. Pertikaian-pertikaian kecil semakin lama semakin membesar. Itu yang aku rasa ya. Karena ada Page of Sword kemudian naik menjadi the Knight of Sword. Awalnya cuman pertikaian kecil, kemudian lama-kelamaan semakin membesar. Itulah yang akan terjadi sebentar lagi dalam situasi kalian ini guys ya. Di dalam suatu hubungan yang ada perjanjian jangka panjangnya bahwa kita akan menjalani hubungan ini dengan serius ya, Dek ya, Mas. Oke. Kita akan berusaha untuk mempertahankan hubungan ini sampai titik darah penghabisan, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi tak lama kemudian muncul konflik-konflik kecil, kemudian konflik itu semakin membesar, dan terakhir jeng-jeng ada orang yang menyerang guys ya. Knight of Sword itu energi agresif ya. Oke, kita akan masuk ke center of the reading. Ada the Three of Wands yang di cross dengan the Ace of Swords. Ada peluang untuk bisa berdamai dalam situasi ini, tapi ditunda-tunda. Page of Sword, Three of Wands, dan kemudian Ace of Sword itu delay, yang terkait dengan gencatan senjata, perdamaian, yang terkait dengan peace, kedamaian. Oke, let's see. Center of the reading diklarifikasi dengan the Page of Pentacles, kemudian the High Priestess. Gila, kartu ini sinkron mulu. Dan kemudian ada the Knight of Pentacles. Oke, Scorpio. Yes. Delay ini terkait dengan mengatur strategi, aku rasa ya. Jadi siapapun yang mau making peace, siapapun yang mau berdamai, yang mau melakukan gencatan senjata, dia sedang melakukan strategi ya, sedang membuat strategi di situ. Oke. Terkait dengan ketidaksukaannya terhadap suatu situasi dalam hubungan ini. Kalian berhubungan, ada sesuatu yang tidak kalian sukai Scorpio dalam relationship ini ya. The Four of Wands ini, oke. Ada yang tidak kalian sukai,
Kemudian kalian mengatur strategi untuk bisa berdamai, karena aku lihat di situ banyak sekali pertengkaran saat ini yang sedang kalian alami dengan pasangan kalian ya, dan mencoba untuk berdamai tapi ditunda-tunda karena kemudian seseorang menjadi diam. Oke, The High Priestess muncul di sini. Peluang ada untuk berdamai, tapi kamu tidak mau berdamai, Scorpio. What's your problem? Gencatan senjata itu ada peluangnya, tapi kamu tidak mau berdamai. Oke, let's see. The focus ada Page of Wands. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di dalam pikiranmu, tapi kamu masih ragu dengan itu karena Page ya, unstable. Tapi walaupun kamu ragu, tapi itu bolak-balik bermain-main di pikiranmu. Dan aku rasa itu hal yang tidak baik ya, karena oh iya. Aku rasa ini berkaitan dengan aset guys, dengan harta ya. Perdamaian itu tidak terjadi atau ditunda ya. Gencatan senjata itu ditunda karena ada seseorang yang fokus untuk memiliki pentacles ya, yang aku rasa jumlahnya besar. Konflik itu terkait dengan pentacles, terkait dengan harta, dan seseorang tidak mau berdamai. Pokoknya ya gitu, menurut dia kalau berdamai ada kemungkinan dia akan kehilangan harta ini, aset ya, semua hal yang berbau duniawi guys ya. Pentacles ini itu yang membuat kalian menunda-nunda perdamaian, kurang lebih begitu ya. Take how it resonates. Kemudian di kartu target atau subconscious ada the Five of Pentacles, loss of money, kehilangan uang dalam jumlah besar. Oke. Situasi hubungan kalian ini sudah tidak sehat guys ya, sudah banyak sekali pertengkaran, mulai dari yang kecil sampai ke yang besar ya, mulai dari pertengkaran verbal sampai ke fisik. Aku rasa sudah ada KDRT di sini, tapi kalian tetap menunda untuk bisa bergencatan senjata karena menurut kalian kalau kalian berdamai dengan pasangan kalian itu, kalian ada kemungkinan akan mengalami kerugian dalam hal Pentacles. Ada yang hilang dari kalian. Let me clarify the Five of Pentacles please. Oke, kartu klarifikasinya adalah The Empress, kemudian The World, kemudian Four of Cups. Sudah tidak ada cinta di situ guys ya. Hanya ada usaha untuk mempertahankan suatu hubungan agar terlihat tetap stabil. Ya. Yeah. I know it. I know how it feels. Oke. Seseorang ingin terlepas. Ya. Kamu Scorpio aku rasa ingin terlepas karena muncul Empress di situ sebagai energi yang mandiri, single, sendirian. Tapi dia itu dewasa dan sudah pernah punya suami ya, atau sudah pernah menjalin hubungan. Oke. Ketika kamu menargetkan untuk menjadi Empress, artinya kamu punya target untuk meninggalkan pasanganmu yang sekarang. Tapi kamu mau keluar sebagai Empress tapi yang kaya, nggak mau miskin. Ini adalah target subconsciousmu. Kamu takut. Ini yang kamu manifestasi dari awal, dari fokus ini. Makanya kamu tidak mau ada gencatan senjata, tidak mau berdamai, karena perdamaian itu somehow akan membuat kamu mungkin kehilangan pentacles dalam jumlah besar yang nantinya akan membuatmu miskin. Kamu mau jadi Empress tapi Empress kaya. Ya Empress harus kaya sih. No, tidak. Empress itu tidak harus kaya dari ngambil uang pasangannya. No, Empress itu ya akan menjadi produktif sendirian, single sendirian. Ada orang yang baru bercerai tapi dia tidak bisa produktif, masih tergantung sekali dengan pasangannya. Itu bukan energi Empress. Ya dia bisa Queen, oke. Tapi yang jelas kamu malah mengharap bisa menjadi Empress tapi dengan membawa uang yang besar meninggalkan pasanganmu ini. Ya, targetmu itu Empress, mau sendirian, mau terpisah, mau meninggalkan the Four of Wands ini. Tapi kamu harus bawa uang. Jangan kasih kendor, gitu kurang lebih ya.
berantem deh, ribut deh. Tapi yang jelas masalah uang ini aku nggak akan tinggal diam. Aku tidak akan berdamai masalah uang. Mungkin kamu merasa punya hak atas uang tersebut ya, karena aku lihat jumlahnya besar karena bentuknya Ace ya, Ace of Pentacles. Bisa jadi harta gono gini guys ya, menjelang perceraian, terus kemudian perceraian itu di-delay, terlambat. Kenapa? Karena masalah harta gitu ya. Dua-duanya sama-sama keras, itu sih yang aku lihat. Wow. Tapi pada akhirnya aku lihat kamu akan mendapatkan uangmu. Ten of Pentacles. You'll win ya. Kamu akan menang, Scorpio. Oke. Jika ini adalah ceritamu, aku kasih bocoran. Tapi ini nanti di extended ya. Tapi ini nanti di video extended ya. Okay, let me clarify the recent past, please. Thank you. Oke. Di masa lalu yang baru-baru ini terjadi, kamu meninggalkan your Four of Wands secara energi, aku rasa. Bukan meninggalkan pasanganmu itu, Scorpio ya, karena pasanganmu itu aku rasa punya energi player, atau kamu yang punya energi player, gak tahu juga. Karena sometimes Empress juga player guys ya. Iya, yang namanya single ya, bisa saja dia membuka pilihan ke banyak orang, itu sah-sah saja ya Empress. Tapi yang jelas ada situasi yang ribet di sini ya, terkait dengan komitmen jangka panjang yang harus segera berakhir. Kenapa? Karena ada yang membuka dirinya untuk banyak orang. Kurang lebih begitu ya. Membuka kesempatan kepada banyak orang untuk bisa mendapatkan dirinya. Itulah the Seven of Cups ya. Player, energi pemain di sini ya. Jadi sudah terlalu banyak beban yang kalian tanggung ya, Scorpio, oke, terkait dengan The Seven of Cups ini, dan kemudian kalian memutuskan untuk pergi secara energetically, tanpa melakukan perlawanan apapun. Mungkin kalian tidak marah lagi ke pasangan kalian yang player itu. Ya udah, bodo amat, lu mau main di luar, main silakan, gak peduli gua gitu. Tapi kalau urusan harta ini kalian gak mau kasih kendor. Nah, itu dia intinya. Kepergian kalian secara energi ini kalian tidak peduli lagi guys ya. Tiba-tiba ada kabar gitu dari teman kalian, aku lihat suami kamu check in di sini gitu kan. Oh ya, oh good, that's good for him gitu ya. Terus atau kalian lihat sosmednya gitu, secara tidak sengaja kalian ngecek DM dia, atau mungkin kelihatan notifikasi sayang gitu, padahal itu siapa gitu, ada love-nya lagi. Cuek aja, gak peduli. Itu yang kalian lakukan di masa lalu, aku rasa. Kalian pergi secara energi meninggalkan dia, pasangan kalian ini, Scorpio. Tapi yang berkaitan dengan Pentacles, kalian tidak mau diam, tidak mau berdamai ya. Kalian tunda perdamaian dalam hal Pentacles berkaitan dengan pasangan kalian ini. Hanya satu yang bisa kalian pertahankan dari situ, uang, itu aja. Kalau dari segi energi kalian sudah pergi sejak lama meninggalkan dia ya. Sayangnya kuliah di masa depan malah makin parah situasinya ya. Seperti ada Knight yang melawan Page gitu deh. I don't know. Atau ada orang yang awalnya Page kemudian jadi lebih galak, lebih garang. Sekarang dia jadi bawa energi Knight di bottom of the deck ya. Yang sebentar lagi akan naik ke permukaan. Oke, let me clarify the near future please. Aku melihat ada victory guys. The Six of Wands itu adalah victory. Oh, Hierophant. Kemudian Knight of Cups, dan kemudian ada Queen of Wands ya. Kerasnya kalian menentang pasangan kalian, Scorpio, terkait dengan Pentacles tadi, duit tadi ya, somehow membuat pasangan kalian itu ngerasa, aduh, ini Scorpio nggak akan bisa dilawan soal duit ini ya. Dan kemudian ada penawaran maaf dari dia, aku rasa, ke kalian, tapi kemudian kalian tanggapi dengan dingin. Kalian muncul sebagai the Queen of Wands di sini. Bisa jadi long term commitment yang aku bilang dari awal ini bukan berkaitan dengan pernikahan ya, the Four of Wands ini ya.
Kemudian ketika melihat kalian sudah sibuk dengan duit-duitan ini, yang tidak mau kalah dengan masalah duit-duitan ini, kemudian datanglah sosok The Knight of Cups untuk meminta maaf dan menawarkan sesuatu. Aku rasa itu yang ditawarkan ada Hierophant. Bisa jadi renewal, ya. Ayo kita mulai kembali deh semuanya. Kalau perlu kita menikah ulang. Kita booking lagi gedung paling indah di Indonesia ini atau di Bali, dan kemudian kita akan menikah lagi. Aku rasa ini uangnya besar guys, kalau sampai ini muncul begini. Karena yang satu strateginya begini, yang satu strateginya begini. Aku lihat. Aku tidak melihat Two of Cups, tidak melihat tanda-tanda hubungan yang saling berbalasan, tidak. Ini lebih ke arah hubungan berdasarkan duit ya, aku rasa. Jadi satu-satunya cara untuk bisa memenangkan situasi ini menurut pasanganmu Scorpio, dia harus menawarkan sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar long term commitment, itu yang aku rasa. Dan muncul Hierophant, itu pernikahan konvensional. Yang awalnya kamu cuman komitmen aja gitu, komitmen biasa. Kemudian dia menawarkan kamu pernikahan, tapi kamu tidak mau. Queen of Wands di sini energi arogan ya. Kamu tidak mau. Aku ngerasa somehow kamu punya peluang yang besar untuk memenangkan Pentacles ini. Nggak tahu entah gimana situasinya. Tapi yang jelas dia menawarkan Hierophant. Berarti saat ini ketika kalian melihat readingan ini, kalian belum menikah resmi guys. Tapi yang jelas kamu punya power untuk bisa mendapatkan ini. Peluangmu untuk mendapatkan Pentacles dalam jumlah besar ini sangat besar. Dan di masa depan pun aku lihat kamu akan mendapatkannya. Ten of Pentacles untukmu. Kamu menang dalam pertempuran ini, dalam memperebutkan Pentacles ini ya. Semua permohonan maaf ataupun iming-iming yang dia tawarkan kepadamu, baik itu terkait emotion, baik itu terkait Pentacles, kamu abaikan. Aku lihat ya Scorpio, kamu tidak mau. Dan somehow itulah yang kamu rasa sebagai victory, kemenangan. Begitu kamu menerima penawaran dia dalam hal marriage tadi ya, The Hierophant tadi, kamu akan kalah. Itu menurutmu. Funny. Aku punya feeling untuk mendapatkan Ace of Pentacles ini pun kamu menggunakan cara yang tidak baik ya Scorpio, aku rasa. Karena berikutnya pun kamu akan selalu berkonflik dengan dia. Kamu pegang uang itu tapi kamu akan tetap berkonflik dengan dia. Kayak ada semacam perjanjian ya yang kalian buat, kemudian salah seorang didiskualifikasi dari perjanjian itu karena melanggar peraturan. Ya kayak gitu deh yang aku rasakan ya. Even kalian belum resmi menikah. Dan kamu punya power untuk mendapatkan kompensasi atas gagalnya pasanganmu itu untuk memenuhi perjanjian kalian itu. Nah, itu dia. Itu dia bahasa yang paling tepat ya. Jadi pasanganmu itu punya trik, satu-satunya cara supaya ini tidak hilang, aku harus menikahi dia. Dan ternyata kamu menolaknya karena kamu cukup cerdas Scorpio. Ya kamu cerdas. Ya gitu ya. Yang aku lihat kedepannya kamu menang guys ya. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu mendapatkan hasil atas effort yang selama ini kamu lakukan ya. Dengan menunda tadi, aku rasa menunda-nunda proses perdamaian itu pasti akan memakan energi yang sangat banyak ya, selama kamu melakukan proses penundaan itu. Dan kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu mau. Di next feature ada Ten of Pentacles untukmu ya, kelimpahan dalam hal finansial. Oke, Scorpio, jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan ceritanya ya, 4 kartu yang posisinya vertikal ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video lanjutannya atau video extended secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian kali ini Scorpio. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Aku punya feeling yang kuat kamu punya cara yang licik untuk mendapatkan ini. Dan dia tuh korban. Saat ini korbanmu Scorpio. Take how it resonates. Ya bisa jadi energi terbolak-balik karena tarot itu vice versa. Tapi yang jelas segala sesuatu ada konsekuensinya ya Scorpio. Tindakan apapun yang kamu ambil hari ini akan membuat konsekuensi di masa depan ya.
Kalian akan mempertanggungjawabkan semuanya di masa depan. Kamu akan berhasil menang dalam proses konfrontasi ini ya, penyerangan ini ya. Aku rasa tadi pasangan kamu itu akan melakukan perlawanan, tapi somehow kamu menang. Dan aku rasa kemenangmu itu dengan cara yang curang. Sorry to say. Kamu ingin terlihat sebagai seorang empress yang kaya raya, membawa harta yang banyak, tapi itu bukan uang kamu, Scorpio, aku lihat. Tapi aku melihat tipikal manipulatif antara kamu dan pasanganmu itu ya. Pasangan kamu itu manipulatif, kamu juga manipulatif ya. Kalian itu setali tiga uang.